Penambahan kasus lokal, Taiwan kembali mencatat rekor tertinggi baru, yaitu 1.390 kasus, di mana untuk New Taipei bertambah 500 kasus, Taipei 270 kasus, Taoyuan 187, Keelung 115, dan sebanyak 90 kasus impor. Pandemi terus merebak hingga ke instansi pemerintah kota Taipei. Awalnya tanggal 15 April ditemukan anggota Wamil alternatif yang positif, sehingga juru bicara tim urusan media telah melingkari bagian jejak rekam, dan ada 17 orang di dalamnya karena wali kota Ke Wen-je dan wakil wali kota Huang Sansan pada tanggal 13 April sempat berinteraksi dengannya, maka persentase tertular juga menjadi tinggi, harus menjalani karantina hingga 24 April. Untungnya, hasil tes uji PCR awal, keduanya masih dalam tahap kategori negatif. Selain itu, Kabupaten Yunlin tanggal 17 April dilaporkan penambahan 6 kasus lokal. 3 diantaranya adalah klaster pernikahan Mai Liao tanggal 10 April yang resepsinya digelar di restoran Evenly. Total selama 3 hari telah ada 6 kasus. Departemen Kesehatan setempat menjelaskan rantai penularan ini sangat tinggi dan dikhawatirkan masih ada kelanjutan di kebelakangnya. Dari 6 kasus tersebut, biasanya melakukan aktivitas di desa Huwei, Mai Liao, dan Taishi. Kawasan yang sempat ada jejak rekamnya juga telah didesinfeksi. Instansi kesehatan setempat mengimbau bagi warga yang sempat berkunjung ke restoran Evenly pada tanggal 10 April, jika memiliki gejala seperti batuk, sakit tenggorokan, maka bisa segera melakukan tes pemeriksaan, sehingga dapat turut menekan persentase perluasan penularan. Kelompok anak-anak lokal akan memasuki masa vaksinasi. Pihak FDA pada tanggal 17 April memberikan kuasa EUA untuk vaksin jenis Moderna. Setelah melewati berbagai proses penelitian, efek dan keamanan, vaksin Moderna diizinkan untuk diberikan bagi anak berusia 6 hingga 11 tahun. Dengan menerapkan kebijakan, satu orang hanya dapat diberikan 2 dosis, masing-masing 0,25 ml. Ini adalah jumlah setengah dosis orang dewasa. Jeda suntikan pertama dan kedua adalah 28 hari, dan diprediksi akan berguna bagi 1,2 juta anak-anak yang ada di Taiwan. Seiring dengan memanasnya kembali pandemi lokal belakangan ini, permintaan alat rapid test juga membludak. Pihak JCC mengumumkan ada 400.000 alat rapid test yang dibiayai oleh negara bagi penggunaan keluarga. Telah dikirimkan ke kota Taipei dan New Taipei, Taoyuan dan Hualien. Masing-masing ada 100.000 buah. Berkenaan dengan kapan pelaksanaan vaksinasi bagi anak dan isu apakah warga Taiwan lainnya harus mulai menerima vaksinasi keempat, semua ini akan diketahui usai diskusi tanggal 20 April mendatang. Seiring dengan pandemi kasus lokal terus merebak, turut meningkatkan jumlah permintaan pasar akan alat rapid test, obat flu, dan batuk keluarga. 刚开始有一些出症状的时候的话，你吃乙酰氨酚，它其实身体有一种发散的作用，它其实这时候就可以让风血就是可以就让它散出去。抗组织胺来讲的话，就可以让我们的那个鼻水，让我们的鼻黏膜来讲的话不要这么刺激。 Pihak medis menjelaskan gejala yang umum dibawa oleh Omikron adalah pilek, hidung mampet, tenggorokan sakit dan gatal, batuk dan lainnya. Gejala seperti flu ini, obat yang mengandung paracetamol memiliki khasiat turunkan panas, mencegah sakit kepala. Jika ada gejala batuk, pilek, maka harus dipadukan lagi dengan obat lainnya. Selain itu, pakar ahli luar negeri menemukan tidak sedikit kasus positif yang usai menjalani pengobatan harus menghadapi efek samping. Pusat Riset Diabetes menemukan meskipun pasien hanya bergejala ringan, namun serangan virus telah merusak bagian pankreas, sehingga cairan yang dihasilkan oleh pankreas tidak normal. Pasien diabetes menghadapi resiko yang lebih tinggi. Amerika menemukan jika sehat, maka persentase tinggi untuk menjadi pasien diabetes menjadi jenis kedua. 相对跟其他病毒感染相比的话，那 它也会比其他病毒感染之后得到新糖尿病的这个诊断呢高出116%。 Selain itu, Komandan JCC Chen Sejong menyampaikan bahwa banyak kawasan yang mudah menjadi titik wabah di semua negara, juga melihat pertambahan pasien diabetes. Namun untuk Taiwan, jumlah pasien hanya sekitar 20 ribuan orang, masih harus terus melakukan pemantauan perkembangan selanjutnya. Ular sepanjang 1 meter muncul di gerbong kereta, mengejutkan semua penumpang kereta Zhejiang nomor 272 saat berangkat dari Miaoli menuju Hualien tanggal 18 April. Sempat melalui Ruifang dan gerbong nomor 12 gerbong khusus keluarga, mendadak ditemukan seekor ular yang tengah merayap. Kepala masinis segera mengevakuasikan penumpang ke tempat yang aman. Pihak TRA segera menghubungi damkar Yilan. Saat kereta tiba di Yilan, petugas masuk ke dalam gerbong dan menangkap ular tersebut. Ular dipastikan adalah jenis ular sanca yang tidak beracun. Dengan sarung tangan, ular ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang, mengakhiri kekalutan yang ada. Karena ular jenis sanca tidak memiliki kebiasaan menyerang manusia, maka dicurigai ular tersebut adalah ular peliharaan yang dibawa penumpang sendiri. Merujuk pada peraturan dari TRA untuk jasa pelayanan pengantaran penumpang, penumpang dilarang membawa naik hewan jenis ular, burung, dan binatang buas lainnya. Pelanggar akan dikenakan denda 1.500 hingga 7.500 dolar Taiwan. Pihak TRA masih terus melakukan pelacakan. Jika diketahui ada penumpang yang membawa naik, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.